Ya, shalom Pak Hendro. Selamat malam Ya, Bu salam, Ongkiokin. salam, salam. Pak Hendro sudah dapat jadwal dari Ibu Indriani? Oh, belum. Oh, dia nggak kirim ke grup ya? Pak Hendro bisa lihat di grup. Nggak ada, di grup nggak Nanti ada. saya tampilkan ya. Oh, Di grup lupa kali belum dia ada. kirim. Ya, oke. Ya. Baik. Ya, shalom Bu Lea. Bisa langsung ya? Ya, silakan. Baik. Mari Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita malam hari ini. Shalom. Ya, Salam, salam. Selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Tentunya luar biasa ya. Luar Saya percaya biasa. hadir malam ini dan melawat kita semua. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib akan terjadi malam hari ini. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap Amin. menerima pertolongan Tuhan saat ini? Saya percaya kita semua saat ini sudah menerimanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Baik. Amin. Saya akan membacakan yang bertugas malam hari ini. Menyampaikan. Ya, saya sendiri Ibu Lia Siwalete, worship leader oleh Pastor John Sarbulan MA, pembicara oleh Pastor John Sarbulan MA, doa prophetik oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru, pengumuman oleh Bapak Darmawan Lim dari Medan, doa berkat oleh Pastor John Sarbulan MA, dan selesai. Mari kita berdoa, ibadah kita sebelum kita mulai. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kasih setiamu. Malam hari ini kami anak-anakmu kembali boleh diberi kesempatan Bapa untuk beribadah. Kami percaya Roh Kudus mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Dan kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya silakan Pastor John untuk memimpin pujian penyembahan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Lia Sibaleta yang sudah mulai memimpin ibadah kita ya. Di malam hari ini, dan mari kita akan naikkan beberapa pujian bagi Tuhan Yesus. Sebab dia yang layak kita sembah, layak kita tinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naik pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Kami datang memuja-mu Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat dan ajaib yang luar biasa malam hari ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Yesus, kami puja. Oh, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Oh, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari bersama katakan, oh sembah dan puji, penuh hitam
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Di hadapan kami datang menyembah Engkau Yesus. Yesus kami puja, oh kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Oh. Haleluya. Semuanya katakan sama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Yesus, Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus, Engkaulah Raja selama-lamanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan dan Raja yang kami sembah, yang kami tinggikan, dan kami muliakan malam hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, kami datang memuji menyembah Tuhan. Oke, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay. Haleluya. Dia hebat. Betapa dahsyat kuasa-Mu Tuhan. Oh, yeay. Yesuslah Tuhan. Semua katakan, berkuasa di bumi, di surga. Oh, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita. Siapa Dia? Namanya berkuasa, membebas umat-Nya. Betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Bagi dahsyat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Semuanya Tuhan Allah kita. Yeah. Haleluya. Dengan sukacita kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil gerakan badanmu goyang ke kiri ke kanan, katakan semuanya.
berkuasa mana di bumi di sorga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Siapa dia? Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan sama-sama, Tuhan Allah kita. Yeay, dia raja di atas segala raja, Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Dengan sukacita mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Semuanya, Tuhan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Semua katakan, Tuhan Allah kita. Oh, Tuhan Allah kita. Haleluya, Tuhan Allah kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kita semua di malam ini ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya.
pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan di malam hari ini ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Ya, terima kasih Pak John. Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada malam ini. Ini bukan oleh kegagahan dan kekuatan kami, tapi semua oleh kasih karunia-Mu Tuhan, oleh kemurahan-Mu. Tuhan, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Tiba-tiba saatnya malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan, sucikanlah hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan buat kami ya Tuhan. Dan firman-Mu itu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan hidup kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan pada malam ini. Dan kami percaya mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sudah sembuhkan. Yang susah Engkau sudah berikan penghiburan, beberapa yang berbeban berat Tuhan. Engkau akan memberikan kelegaan ya Bapa. Oh Tuhan, yang kekurangan Kau cukupkan, yang tidak dapat pekerjaan Kau berikan pekerjaan ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, anak-anak-Mu tetap berharap dan percaya kepadamu ya Tuhan. Kami tidak pernah Tuhan jauh daripada Engkau ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah jauh daripada kami ya Ya Tuhan. Yesus. Engkau senantiasa Tuhan menyertai, melindungi, menjaga kami ya Tuhan, memberkati kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang di semalam ini maupun yang tidak hadir ya Tuhan malam ini. Engkau dimanapun berada, Engkau tilik dan Engkau memberkati. Ya Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami Tuhan siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami berdoanya di dalam nama satu nama yang berkuasa dan nama yang penuh dengan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sama-sama. Sidoarjo yang Bersama. sudah menaikkan doa ya di malam ini. Oke, selamat bergabung juga Ibu Waci yang sudah bergabung bersama dengan kita ya dari Surabaya, tentu bersama suami tercinta ya. Oke.
Senang sekali kita bisa bertemu malam ini, puji Tuhan. Selamat datang Ibu Waci bersama dengan suaminya, ya. Oke, Bu Waci, boleh tahu suaminya namanya siapa? Ya, ini dalam perjalanannya kita doakan supaya boleh tiba di perjalanan dengan selamat. Ya, senang sekali Ibu Waci. Ini adalah teman dari Ibu Jajuk, Liwati Koswandi, dan Ibu Nirawati. Ya, boleh tahu suaminya namanya siapa? Bapak siapa? Kim Sun. Siapa? Insun? Iya, Kim Sun. Oh, Kim Sun, Bapak Kim Sun. Oke, selamat Iya. bergabung Bapak Kim Sun bersama dengan Ibu Waci, ya, yang sudah bergabung bersama kita, dan kita doakan biarlah semuanya dalam pengertian Tuhan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari semua kita ucapkan selamat ya semua yang sudah hadir di malam ini dalam ibadah kesayangan kita yang selalu kita mendapatkan firman Tuhan yang selalu menguatkan, menyegarkan roh kita, membangkitkan iman kita, dan bersama Yesus yang menuntun kita hari demi hari untuk kita maju selangkah demi selangkah untuk mencapai kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di malam hari ini, terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, dan tentu ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian, ya. Oke, Pak Wongtir juga bersama Ibu sudah bergabung bersama kita dari kota Surabaya, dan teman-teman dari Papua juga, ya, Ibu Weli Hukubun akan membantu untuk menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Haleluya. Baik, shalom buat kita semua. Terima kasih Ya, Bapak Pendeta shalom, Bu untuk Weli. waktunya. Ya, bacaan nats kita pada malam hari ini yaitu pertama Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, praise the Lord. Ya, terima kasih Bu Weli Hukubun, dan malam ini juga ada sahabat terkasih kita di NTT Kupang, ya, yang sudah bergabung, namanya Bu Lea baru kasih info, ya. Oke, selamat bergabung. Oke, malam hari ini Bapak Yana, ya, dari NTT. Tuhan memberkati, selamat bergabungnya Bapak Yana yang baru, Bapak atau Ibu, ya? Yana dari NTT. Boleh tahu Bu? Oh, Nona. Oke. Nona Yana dari NTT. Selamat bergabung Nona Yana. Tuhan memberkati, ya. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat sama-sama tema firman Tuhan yang luar biasa malam ini, yaitu rahasia kuasa Yesus di masa sulit. Siapa orang yang senang mengalami masa sulit? Tentu semua orang tidak senang, ya. Semua orang senang masa-masa hidupnya bahagia, penuh damai, ketenangan, penuh dengan kelimpahan, kemakmuran, kemunculan. Kalau bolehlah nggak ada masalah. Itu semua yang menjadi harapan kita semua, bukan? Tapi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami masa-masa sulit, percayalah Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupanmu, ya. Nats bacaan Alkitab kita malam ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang apa, saudara? Luar biasa atau biasa? Bilang biasa. Amin. Siapa percaya malam ini bahwa bersama dengan Tuhan engkau bisa melewati semua pencobaan-pencobaan itu? Yang percaya lambaikan tangan, saya bisa kirim chat di depan layar monitor, saya berkata, saya mau. Amin. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa. Nah, pencobaan biasa itu apa, saudaraku? Maksudnya apa? Yang artinya pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saudara sebagai manusia. Tuhan tahu batas-batas kekuatanmu sebagai manusia. Engkau mengalami pencobaan itu pencobaan yang biasa yang tidak akan pernah Tuhan izinkan di luar kemampuanmu sebagai manusia. Mungkin engkau punya kekuatan hanya 50, Tuhan izinkan pencobaan paling
30. Bukan engkau punya kekuatannya 100, Tuhan izinkan pencobaan paling 50, saudaraku ya. Tidak akan melampaui kekuatanmu, tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Amin. Kalau sampai pencobaan itu melebihi kekuatanmu sebagai manusia, Bapak itu namanya pencobaan yang luar biasa. Tapi Alkitab beritahu pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa. Pencobaan dalam masalah keuangan, pencobaan dalam masalah ekonomi, pencobaan dalam masalah rumah tangga, pencobaan dalam masalah hubungan-hubungan yang lagi tidak harmonis antara anak orang tua, antara suami istri, antara menantu mertua. Saudara-saudara, engkau mengalami pencobaan, bahkan pencobaan masalah sakit penyakit. Alkitab beritahu kita itu biasa. Biasa artinya tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Alasannya apa? Sebab Allah setia. Bilang Allah setia. Siapa percaya malam ini Tuhan Allah kita setia? Yang percaya saudara bisa lambaikan tangan dan kasih jawabannya di depan layar monitor. Saya bilang amin. Saya bisa bilang saya percaya ya Bapak Ibu sekalian. Ya saudara-saudaraku, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang percaya bilang amin. Pada waktu kamu dicobai, apa yang terjadi? Ia Tuhan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ada solusi dari Tuhan. Tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Asal engkau tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan, engkau berjalan di jalan-jalan Tuhan. Sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Sehingga engkau tidak jadi orang yang stres, tidak jadi orang yang depresi, tidak jadi orang yang frustrasi, tidak jadi orang yang crazy. Suatu. Kenapa? Karena selalu dalam pencobaan demi pencobaan, baik lewat keuangan, lewat ekonomi, lewat kesehatan, lewat rumah tangga, lewat karir, bisnis, pekerjaan, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Yang percaya bilang amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat next. Tuhan Yesus selalu ada dan memberikan jalan keluar. Katakan amin. Bilang jalan keluar. Siapa malam ini yang mau mengalami jalan keluar? Bilang saya. Sudah bisa ketik di depan layar monitor ya. Bilang saya. Amin. Tuhan Yesus selalu ada dan memberikan apa? Jalan keluar atas setiap persoalan hidup bagi orang percaya yang apa saudaraku? Orang percaya yang hatinya melekat kepada Tuhan. Selama hatimu benar-benar melekat kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan, yang engkau hadapi pasti jalan buntu. Engkau maju buntu, minggir ke kiri buntu, minggir ke kanan buntu, mundur ke belakang buntu, semua pada buntu. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, tidak ada jalan yang buntu. Ada satu jalan yang masih terbuka lebar, yaitu jalan ke atas ya. Adalah hubunganmu dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Selama hatimu melekat pada Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Sehingga engkau bisa mengatasi masalah keuanganmu, masalah ekonomimu, masalah bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Engkau bisa melewati satu persatu semuanya dengan baik. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, pencobaan yang kau alami pastikan itu biasa ya. Yesus juga dicobai saudaraku, namun dia tidak berbuat dosa. Nah kebanyakan kita ketika dicobai, kita berbuat dosa lewat apa? Saudara-saudaraku, kita mulai mempersalahkan Tuhan, kita mulai marah-marah, kita mulai malas, kita mulai merasa mulai bosan, saudaraku. Dan kita bahkan juga mulai mengomel, menggerutu, saudaraku. Hari ini Tuhan ingin saudara menghadapi pencobaan, tetaplah percaya. Bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Nah, hari ini kita akan pelajari saudara kasih Tuhan ya. Sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah rahasia kuasa Yesus di masa sulit. Nah, dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita lihat dari ayat-ayat ini saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui kuasa Yesus di masa sulit. Siapa hari ini yang gak punya masa sulit? Semua kita tentu yang datang malam ini, kita semua punya masa-masa sulit, punya masa-masa kesukaran, baik keuangan, ekonomi, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, hubungan-hubungan yang lagi renggang, yang lagi retak, yang lagi tidak baik, yang lagi tidak harmonis. Saudara-saudaraku, itulah masa-masa sulit. Tetapi kita akan pelajari dari ayat-ayat ini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui ya, mengetahui rahasia kuasa Yesus di masa sulit. Mari kita lihat siapa
siapa dia? Dia adalah orang yang memiliki 3K. Apa itu 3K? K yang pertama bernama, ini dia ya, tentang Tuhan Yesus ini. Kehebatan, pengetahuan, Yesus dan masa depan. Saudara-saudaraku ya, yang akan menimpa dirinya. Itu sudah tahu akan masa depan yang akan menimpa dirinya. Masa depan apa, saudaraku? Dia akan mengalami jalan Via Dolorosa. Dia akan mengalami jalan salib, jalan kesengsaraan. Sampai dia harus mati di atas kayu salib. Dan itu adalah puncak di mana karya keselamatan. Nah, itu adalah masa depan yang Yesus berikan bagi kita sekalian. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat yang keempat. Yohanes 18 ayat 4 yang berbunyi, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Amin. Amin. Jadi ini yang pertama tentang pengetahuan Yesus tentang masa depannya. Jadi kita pelajari lewat ayat-ayat ini, saudaraku. Saudara-saudara, menghadapi masa-masa sulit, kuasa Yesus di masa sulit bagi kita orang percaya ini, yang pertama itu bernama kehebatan. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan kita hebat ya. Tadi kita sudah nyanyikan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita ya. Kehebatan pengetahuan Yesus akan masa depan yang akan menimpa dirinya, saudaraku. Saudara kasih Tuhan, Anda perhatikan di dalam ayat ini Yohanes 18 ayat 4, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Siapa yang tahu? Murid-murid pun tidak tahu bahwa Yesus akan mati di atas kayu salib. Murid-murid tidak tahu kalau Yudas ini yang akan mengkhianati Yesus, dia akan menjual Yesus, saudaraku. Tapi Yesus tahu akan masa depan yang akan menimpa dirinya. Kendati pun ini dalam tanda kutip masa depan ini benar-benar Yesus harus mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan, saudaraku, mengalami berbagai macam hal yang sangat menyakitkan dalam hidupnya sampai dia pun tergantung di atas kayu salib di antara langit dan bumi. Saudara-saudara, itulah Yesus. Dia maha tahu, saudaraku. Dan Alkitab berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, dengan matinya Yesus di atas kayu salib ini, dia sedang membuka masa depan yang penuh harapan bagi saudara saya, yang seharusnya saudara saya dihukum. Ternyata Tuhan memberi aku kesempatan untuk menerima pembenaran, menerima penebusan, menerima keselamatan, pengampunan daripada Tuhan. Yang seharusnya engkau dan saya dilemparkan, dibuang ke dalam neraka oleh karena dosa yang begitu menjijikan, dosa yang bejat. Ternyata Tuhan beri kesempatan engkau bisa menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Itulah masa depan, saudaraku ya. Bahkan di dalam dunia ini pun Tuhan sanggup mengubahkan kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan. Tuhan sanggup mengubahkan kekalahanmu menjadi sebuah kemenangan. Tuhan sanggup mengubahkan kelemahanmu menjadi sebuah kekuatan yang besar. Tuhan sanggup mengubahkan segala hal yang buruk dalam dirimu menjadi segala yang baik dan menyenangkan. Katakan amin ya. Ini yang pertama, saudaraku, tentang kuasa Yesus ya di masa sulit, saudaraku. Jadi masa yang sulit ini percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan. Orang bilang susah, mereka akan memprediksi tahun depan itu mungkin lebih susah lagi. Banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan-perusahaan yang lagi PHK karyawan besar-besaran, saudaraku. Banyak perusahaan yang tutup, saudaraku, terjadi pengangguran di mana-mana. Kalau saya lihat di Sri Lanka, saudaraku, itu mengalami, negara itu mulai mengalami kemiskinan, saudaraku. Orang masyarakat mulai mengamuk, mereka mulai unjuk rasa, saudaraku. Dan ini keadaan dunia hari ini. Tapi ingat, saudaraku, ketika engkau dan saya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan itu sudah tahu akan masa depan yang akan tersedia bagi saudara saya. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau malam hari ini, jadilah orang yang melekat dengan Tuhan. Katakan amin ya. Mari kita lihat poin yang kedua, saudaraku. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari apa yang Yesus sampaikan ini. Kita lihat, saudara. Kedua, siapakah orang yang mengetahui rahasia kuasa Yesus di masa sulit? Saudaraku, yang kedua ini, kebenaran kedua ini bicara tentang kesadaran dan keberanian akan identitas dirinya.
Itu yang harus dinyatakan, ya. Jadi di sini Yesus ketika ada di Taman Getsemani, saudaraku, walaupun muridnya yang bernama Yudas menjual dia, saudaraku, dan Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Dan ini jawab mereka. Mari kita lihat, ya. Yohanes 18 ayat 5. Yohanes 18 ayat 5 yang berbunyi, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia sendiri juga di situ bersama-sama Amin. mereka. Amin. Amin. Saudara-saudara perhatikan ayat ini baik-baik, ya, saudaraku. Saudara yang kasih Tuhan, ketika murid-muridnya, saudaraku, mereka sedang tertidur dan Yesus harus berhadapan dengan orang-orang yang Yudas bawa untuk menangkap Yesus, saudaraku. Dan Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Dan mereka berkata, ini jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Saudara-saudara, ini hal yang perlu kita pelajari tentang kuasa Yesus. Yang pertama itu bernama kehebatan, ya. Kehebatan apa? Pengetahuannya akan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua ini, kuasa Yesus itu bernama kesadaran akan keberanian, akan identitas dirinya yang harus dinyatakan. Jadi Yesus tidak menyembunyikan identitas dirinya, dia tidak sebagai pengecut, saudaraku, ya. Bapak Ibu sekalian, dan dia bertanya kepada mereka, siapakah yang kau cari? Dan ini jawab mereka, ya, Yesus dari Nazaret. Ya, perhatikan apa jawab Yesus, ya. Katanya kepada mereka, akulah dia. Jadi Yesus sedang menunjukkan, ilo, aku yang kamu cari, aku ini. Aku yang menyembuhkan orang sakit, yang memberi makan orang lapar, yang menyembuhkan orang yang terikat dilepaskan, yang membebaskan orang terbelenggu, yang memberikan pengharapan bagi orang yang putus asa, bahkan membangkitkan orang mati. Aku ini yang setiap hari mengajar di bait Allah. Kamu dengar firman yang aku sampaikan, aku ini yang kamu cari. Saudaraku, ya. Yesus berkata, akulah dia. Jadi disinilah, saudaraku, kuasa Yesus bernama kesadaran akan keberanian, identitas dirinya, saudaraku. Jadi Yesus tidak mau menyembunyikan. Dia menyatakan bahwa akulah dia yang kamu cari itu, saudaraku, ya. Inilah kuasa Yesus, saudaraku, dinyatakan. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga ini, saudaraku, tentang ini kuasa kehadiran Yesus dan kepemimpinan Yesus telah menaklukkan upaya musuh. Wow, ini hebat sekali. Kita lihat ayatnya, ya, Yohanes 18 ayat yang ke-6. Yohanes 18 ayat yang ke-6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Amin. Amin. Jadi selain kesan Tuhan, kuasa Yesus di masa sulit yang ketiga ini bernama kehadiran, ya. Kuasa kehadiran dan kepemimpinan Yesus itu telah menaklukkan upaya musuh. Ini hebat sekali, saudaraku. Jadi saudara lihat seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang bukan menjadi pecundang, melainkan dia menjadi seorang pahlawan, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa, ya, kesadaran akan hadirat Tuhan, saudaraku. Ini yang membuat orang-orang itu benar-benar mereka tidak tahan, ya. Musuh-musuh ini akhirnya apa, saudaraku? Mereka mundur dan mereka jatuh ke tanah. Wow, luar biasa. Inilah kuasa Yesus, Bapak Ibu sekalian, ya. Di masa yang sulit, saya katakan masa yang sulit, kenapa? Karena Yesus benar-benar dia didatangi, diintimidasi, dia akan ditangkap, saudaraku. Mungkin hari ini engkau mengalami masa-masa yang sulit di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam kesehatanmu, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Engkau merasa seolah-olah terjepit, engkau merasa seolah-olah terintimidasi, engkau merasa seolah-olah tertekan seperti Yesus tertekan, saudaraku. Ya, memang tidak enak dikhianati, saudaraku. Tidak enak, saudaraku, diperlakukan tidak baik, tapi itu yang Yesus alami. Ingat, pencobaan yang kau alami itu pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Nah, mari kita lihat dari 3 kebenaran ini tentang kuasa Yesus di masa sulit, saudaraku. Apa hasilnya? Mari kita lihat hasil yang pertama, ya. Rahasia kuasa Yesus di masa sulit, ini hasil yang pertama. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia terus maju, tidak mundur, ya. Dia maju. Maju kemana? Maju ke depan.
bukan maju ke belakang, tapi dia maju ke depan dan kemudian dia berkomunikasi. Ya, ini lihat ayatnya Yohanes 18 ayat 4. Yohanes 18 ayat yang keempat, maka Yesus yang tahu semuanya, semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Amin. Siapakah yang kamu cari? Ini pertanyaan Yesus, saudaraku, ya. Jadi Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dia tahu hari ini waktu engkau sedang susah. Dia tahu hari ini waktu engkau sedang sakit. Dia tahu hari ini ketika engkau dalam kekurangan. Dia tahu hari ini ketika engkau dalam keadaan kesesakan. Dia tahu hari ini ketika engkau dalam keadaan jalan buntu. Dia tahu ketika hari ini engkau dalam kesedihan. Dia tahu hari ini engkau dalam keadaan terpuruk. Dia tahu segala persoalanmu. Itulah kuasa Yesus. Dia disebut omnipresent, omniscient. Dia Tuhan yang maha tahu, saudaraku. Suami tidak tahu apa yang engkau sedang alami. Istri tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Anak tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Orang tua tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Mertua, menantu tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Tapi Tuhan tahu hari ini. Ketika engkau dalam kesesakan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban berat, engkau dalam penderitaan, dan engkau sadar tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang mengerti akan persoalanmu, maka ini saatnya engkau mengambil langkah untuk datang pada Tuhan. Dia Tuhan yang tahu akan segala persoalanmu. Bahkan dia tahu untuk memberikan engkau jalan keluar. Dia tahu untuk memberikan engkau masa depan yang penuh harapan. Siapa percaya malam ini engkau dan saya punya masa depan penuh harapan? Lambaikan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi hasil yang pertama dari kuasa Yesus di masa sulit, yaitu bagi kita orang percaya yang taat pada firman, ya, kita terus maju. Jangan mundur, saudaraku. Kalau kau mundur, engkau tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Engkau mundur, engkau pasti mengalami keadaan-keadaan yang buruk. Engkau tidak mengalami damai sejahtera. Engkau kehilangan sukacita. Engkau kehilangan segala yang baik dalam hidupmu. Tuhan, engkau maju terus. Ada masalah, maju terus. Semakin dekat lagi dengan Tuhan. Semakin kau banyak persoalan, semakin kau dekat dengan Tuhan. Kalau engkau mengalami persoalan, kau jauh dari Tuhan. Saya percaya hatimu tidak akan pernah tenang. Hatimu tidak akan pernah damai sejahtera. Tapi ketika kau dalam persoalan, engkau berkata, aku butuh Yesus. Aku butuh Yesus, aku perlu Yesus sebagai penyembuhku, sebagai pembelaku, sebagai penolongku, sebagai yang mencukupi segala kebutuhanku. Ini waktunya Tuhan izinkan engkau dalam persoalan supaya apa? Engkau tidak sampai lupa Tuhan, engkau ingat pada Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua ini, saudaraku, ya. Hasil yang kedua kita lihat. Ini bagi orang percaya. Yang kedua, Pak Hendro. Ya, bagi orang percaya yang taat pada Tuhan, dia pasti, katakan pasti. Pasti apa? Dia pasti tidak terganggu dengan si pengkhianat. Siapa si pengkhianat yang dimaksud? Itulah Yudas, saudaraku. Yudas yang menjual Yesus. Yesus tahu bahwa Yudas datang dengan orang-orang yang dia bawa untuk menangkap Yesus. Tapi Yesus tidak terganggu dengan Yudas. Tuhan ingin malam hari ini, kalau engkau ingin mengalami kuasa Yesus di masa sulit, jangan pernah engkau terpengaruh dengan orang-orang yang telah melukai hatimu. Jangan pernah engkau terpengaruh dengan orang-orang yang telah menghancurkan nama baikmu. Tetap pandang Tuhan, hatimu terhibur. Katakan amin. Mari kita lihat, ya. Ayatnya Yohanes 18 ayat yang kelima. Yohanes 18 ayat yang kelima, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Amin. Yesus bisa saja punya alasan marah kepada Yudas. Hei Yudas, kenapa tega-teganya sampai hati kamu menjual saya? Sampai hatinya engkau mengkhianati saya sebagai gurumu, sebagai pemimpinmu. Sampai hati engkau tega melakukan hal ini kepadaku. Yesus tidak pernah terpengaruh dengan Yudas. Yudas mau jual dia, mau hancurkan namanya, mau hancurkan reputasinya. Yudas mau membuat Yesus ini benar-benar dipermalukan. Yesus tidak pernah terpengaruh. Oh, haleluya. Ini pesan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa ingat peninggian itu datang dari Tuhan. Kalaupun ada orang yang menyakitimu, orang yang melukai hatimu, orang yang telah mencemarkan nama baikmu, orang yang telah menghancurkan reputasimu, orang yang telah menjelek-jelekan engkau, jangan pernah terpengaruh dengan mereka. Pandang Tuhan. Ketika engkau pandang Tuhan, hatimu terhibur, hatimu berglori, hatimu bersukacita. Tapi kalau engkau pandang manusia, engkau pandang si A, engkau pandang si B, hatimu akan terluka, hatimu akan sakit, engkau akan penuh dengan kepahitan,
engkau menjadi orang yang paling tertekan dan paling menderita di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Yudas memang ada di mana-mana, tapi Yesus lebih besar daripada Yudas. Katakan amin. Dan ingat, ini saya sudah sampaikan kemarin, orang yang menjadi pengkhianat seperti Yudas yang suka membocorkan rahasia ini, saudara-saudara, akhir hidupnya akan menderita. Yudas akhirnya mati dengan cara bunuh diri. Tapi semua kita orang-orang yang percaya, yang cinta Yesus, yang tidak mau menjual Yesus, menjual imannya kepada sesuatu yang lain, saudaraku, mari kita tetap setia, dan saya percaya bahwa keselamatan sudah menanti kita. Katakan amin. Dan kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya. Ini dia rahasia kuasa Yesus di masa sulit. Hasil yang ketiga dari 3 kebenaran, 3K yang kita pelajari. Kita lihat yang ketiga, ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat firman Tuhan, firman otoritas, saudaraku, apa yang terjadi? Dia membuat lawan-lawannya menjadi mundur dan mereka jatuh. Wow, luar biasa ya, saudaraku. Nah, saya percaya ini adalah kuasa, otoritas, dan pengurapan dari Yesus. Semakin Yesus mengalami masalah, semakin kuasa Tuhan dinyatakan, semakin banyak otoritas Allah, semakin pengurapan Allah mengalir luar biasa ya. Sehingga begitu orang dekat langsung rebah, jatuh, termasuk lawan-lawannya. Mari kita lihat Yohanes 18 ayat ke-6. Halo Bu Weni, Bu Kebun. Ya, mungkin agak terganggu, saya sampaikan. Yohanes 18 ayat 6 berkata, ketika ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, akulah dia. Apa yang terjadi? Waktu Yesus menyatakan identitas dirinya, kehadirannya, itu luar biasa, saku. Menyebabkan mundurlah mereka ini lawan-lawannya. Dan apa terjadi? Dan jatuh ke tanah. Wow, hadirat Tuhan luar biasa, Bapak Ibu. Saya melayani kebaktian, saku, pengurapan Roh Kudus. Saya sadar ketika pengurapan itu mulai bekerja, saku, orang tidak tahan, langsung saku. Bukan karena apa, tapi itu karena kehadiran Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersyukur di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tekanan, himpitan, saudara, cercaan, juga segala fitnahan datang. Saya bersyukur, Bapak Ibu sekalian, itu justru membuat pengurapan Allah makin kuat di dalam diri saya, saudaraku, ya. Seperti Alkitab berkata, ketika itu minyak zaitun ditekan, saudaraku, diperes, ditekan, maka dia akan mengeluarkan minyak, saudaraku. Minyak itu ya dibutuhkan untuk menyalakan pelita di bait Allah, saudaraku. Artinya suatu pelajaran penting ketika seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia mengalami persoalan, pergumulan, dia tetap setia, cinta Tuhan. Nah, itu menyebabkan hadirat Roh Kudus makin kuat, menyebabkan kuasa dan kemuliaan Roh Kudus makin kuat di dalam dirinya, sehingga orang tidak tahan, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya merasakan itu dalam kebaktian pengurapan Roh Kudus. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan turun, saudaraku, itu tangan saya mulai bergetar seperti kesetrum di situ, dan disitulah aliran kuasa Tuhan, aliran pengurapan Roh Kudus itu saya harus salurkan kepada teman-teman semua, dan mereka dapatkan pengurapan itu. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, artinya di sini, Bapak Ibu sekalian, saya percaya itu berkat itu datang dari atas kepala, turun ke janggut, kemudian ke jubah, dan di sanalah Tuhan perintahkan berkat. Jadi saya percaya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, saya percaya dalam hadirat Tuhan, itu adalah pengurapan dan kuasa itu akan mengalir dalam diri kita sekalian, ya. Sehingga saya percaya yang sakit pun disembuhkan Tuhan, yang dalam persoalan pun mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Haleluya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa dulu bersama-sama, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, yaitu haleluya, ada pemilik Galaxy A8, bisa akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Oke. Ya, nanti. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Segala puji hormat syukur kami naikkan hadapan-Mu ya Bapa. Di malam hari yang indah ini, kami boleh menerima berkat firman-Mu yang baru, yaitu rahasia kuasa Yesus yang di masa sulit kita sebagai orang-orang percaya Tuhan.
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sangat hebat, sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengetahui akan masa depan kita dalam kehidupan kita ini. Karena kami tidak akan pernah ragu dan bimbang dalam kehidupan kami. Dan kita tetap selalu sadar dan punya keberanian untuk tetap terus maju bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan hari-hari kami. Ya Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu, akan kehadiran-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kami setiap hari melalui ibadah Zoom malam maupun pagi. Tetapkan hikmat marifat-Mu, biar setiap firman yang disampaikan mulai menjadikan berkat buat kami semuanya yang Ya hadir Yesus. dalam ibadah CLCC ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dapat syukur, terima kasih kami kepadamu buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Bapa. Haleluya. Doa baca syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa penubuhan firman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Kembali kepada host kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Pastor. Firman yang Amen. luar biasa. Amen. Saudara diberkati dengan firman Tuhan tadi. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan yang mengajarkan kita supaya kita mengetahui rahasia kuasa Yesus di masa sulit. Jadi saat ini kita tidak usah khawatir kalau kita intinya pandang Yesus di masa-masa sulit ini, ada kuasa dan mukjizat Tuhan yang terjadi. Amin. Baik, terima kasih Pastor. Amin. Tuhan berkati pelayanan Pastor John dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ong Kyok Kim yang sudah menaikkan doa sebelum firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga Pak Lukas Krisnanto yang sudah menaikkan doa untuk firman Tuhan. Dan selanjutnya untuk doa prophetik yang disampaikan oleh Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru. Persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Lea. Marilah malam ini saya akan menaikkan doa prophetik. Satu bagi bangsa negara, Amin. dan yang kedua bagi gereja CLCC. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. I receive. Ya, jadikan ya. Amen. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib yang sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus Yes. bekerja di dalam pergerakan Yes. doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan Yes. kebangunan rohani terbesar
Dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Kota Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Selamat malam. Ya, terima kasih Ibu Ratna Marlina dari Pekanbaru yang sudah menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati dan keluarga. Terima Amin. kasih. Dan selanjutnya pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim dari Medan. Persilakan. Ya, Pak Darmawan, baik bisa dibuka. Shalom Pastor. Ya, shalom. Ya. Praise Shalom the Lord. teman-teman semuanya. Ya, shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan pengumuman ya, persembahanku bagi Tuhan. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 030331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813-3069-2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah, ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari. Mari bergabung dalam ibadah pagi Gereja CLCC dimulai pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah CLCC Zoom, live streaming, maka Gereja CLCC membantu memudahkan semua pelayan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan, dan setelah diisi dapat dikirimkan ke Gembala Gereja CLCC dan koordinator masing-masing. Saya formulir sukacita pelayanan ya. Saya pelayan Tuhan sukacita. Yang mau bertugas sebagai satu host, 2 musik, 3 worship leader, ya atau WL, 4 multimedia, 5 doa penghibur, 2 propotik, 2 dan 6 pengumuman. Tolong jadwalkan saya pada hari, tanggal, pukul, dan tugas nomor. Setelah ini, isi datanya harap kirim kepada koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan sore hari, setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Ninik dengan memberikan like ya, sama dengan kasih tambah tanda jempol, subscribe, sama dengan nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Info penting spesial Happy Birthday ya, Agustus 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 26 Agustus ya, kasih Agatha Hukubun, yaitu cucu dari Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Dan 26 Agustus juga Richard Griha, Rekat Griha, Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina, SPD Pekanbaru. Tanggal 30 Agustus yaitu saudari Cindy Sisilia, Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Siapa lagi yang menyusul? Hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di nomor HP 0859-6427-7805. Demikianlah info Gereja CLCC.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai pada Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Ya, terima kasih Pastor, sama-sama. Amin. Baiklah saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang berulang tahun ya. Ada cucu Ibu Beli Hukubun di belakangnya itu ya. Ada Kasih Agatha kah? Ya. Oke, selamat malam Kasih Agatha. Umur berapa ini hari ini? Malam Bapak. Ke yang 16 tahun. Oh, 16 tahun. Oke. 16 tahun Pak Pendeta. Puji Tuhan. Di Kota Pekanbaru ada Ibu Ratna Marlina bersama putranya yaitu Bapak Richard. Yang hadir kita akan doakan ya. Puji Tuhan hari ini saudara-saudara yang berulang tahun ya. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama naikkan pujian ini dulu bagi Tuhan ya. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan ramaikan. Tadi di grup teman-teman sudah meramaikan ya, luar biasa untuk semua atensi dukungan ya. Untuk yang berulang tahun, ada cucu Ibu Weli Hukubun dan putranya Ibu Ratna Marlina. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Happy birthday, semua bertepuk tangan, haleluya. Yeay. Panjang-panjang tangan kanan, tangan kiri, kasihan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi semuanya, haleluya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari arahkan tangan di depan layar monitor. Kita berdoa untuk cucu Ibu Weli Hukubun, anak Kasih Agatha Hukubun, dan juga putra dari Ibu Ratna Marlina SPD di Kota Pekanbaru untuk Bapak Richard. Kita akan berdoa bersama-sama. Oleh anugerah Tuhan, hari ini Tuhan telah memperpanjang usiamu setahun, engkau bertambah di hari ini setahun usia. Maka jangan pernah kau lupakan Tuhan dalam kehidupanmu. Di usia yang baru ini, Tuhan ingin engkau lebih dekat, semakin dekat, dan lebih dekat, dan melekat lagi pada Tuhan. Jangan takut, jangan risau, jangan gelisah, jangan khawatir. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sebab Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menuntun anak Kasih Agatha, dan juga menuntun putra daripada Ibu Ratna Marlina, Bapak Richard. Tuhan akan sertai mereka di dalam nama Yesus. Langkah demi langkah akan menghasilkan mujizat, akan mengalami kemenangan, akan mengalami terobosan di dalam kehidupan, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam karir. Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan akan membuat engkau kuat dan tidak akan lemah. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan akan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan membuat engkau beruntung dan tidak akan mengalami kerugian. Tuhan akan membuat engkau tetap sehat dan tidak akan sakit. Tuhan menjaga engkau keluar masukmu seperti Tuhan menjaga biji matanya sendiri. Segala berkat yang terbaik dicurahkan dan tercurah atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Malam ini juga Tuhan, untuk semua yang hadir dalam nama Yesus
Yesus, Pak Darmawan, Tuhan menyembuhkan, memulihkan engkau, bukan cuma kesehatanmu, tapi keuanganmu, bisnis karirmu disembuhkan, dipulihkan. Hal yang sama juga terjadi untuk Ibu Lea Sibalete. Tuhan sembuhkan penyakitmu dan Tuhan sembuhkan keuanganmu, pekerjaanmu. Untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan juga sembuhkan engkau, Tuhan sembuhkan keuanganmu, Tuhan juga sembuhkan Pak Wahyu Hukubun, Ibu Erna, Bapak Stephen De Freitas, Tuhan sembuhkan juga anak kasih, dan juga Tuhan sembuhkan juga cucu Arsenio di dalam nama Yesus, serta juga Aldo dalam pendidikannya. Tuhan berkati juga Ibu Wace, Tuhan bukan cuma sembuhkan penyakit suamimu, tapi Tuhan juga sembuhkan keuangan ekonomi bisnismu. Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam dirimu. Jangan susah, jangan takut, jangan gelisah hatimu, tetap percaya dalam nama Yesus. Untuk Pak Lukas, Tuhan juga pulihkan keuanganmu, ekonomimu. Untuk Ibu Ong Gio Kim, Tuhan pulihkan kesehatanmu dan juga keuanganmu dalam nama Yesus. Untuk Nathan, akan diberkati, dipulihkan, akan bisnis karirnya dalam nama Yesus. Untuk Pak Hendro, untuk Ibu Marta, untuk Pak Wongtin, untuk Pak Tirto, dan Ibu Norma dalam nama Yesus. Bahkan juga untuk Ibu Meliawati, Ibu Sinta, semua dipulihkan kesehatannya, ekonominya, keuangannya disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan bahkan juga sembuhkan putra daripada, Tuhan, calon menantu di Ibu Indriani, Saudara Christian, Tuhan juga sudah sembuhkan dia. Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan juga sudah sembuhkan Ibu Nyo, Tuhan juga sudah sembuhkan Pak Wongtir, Tuhan juga sudah sembuhkan anak-anakmu, keuangan mereka sudah disembuhkan malam ini. Tuhan berkati rencana pernikahan Pak Darmawan untuk bulan Desember tanggal 2, Tuhan akan sertai Pak Darmawan, jangan takut, Tuhan akan cukupi, Tuhan akan sediakan semuanya. Yehova Jireh, Allah yang berkuasa, Tuhan sudah merancangkan semuanya, bahkan apa yang tidak pernah kau pikirkan, kau doakan, Tuhan sudah sediakan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yes, yes, Tuhan juga menolong Ibu Indriani yang akan juga mengadakan pernikahan anaknya di tahun depan. Tuhan akan sertai semuanya dalam nama Yesus. Aku berkata semua orang yang hadir malam hari ini, semua sudah diberkati, anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, amin, amin. Oke, sebelum kita tutup, kita akan dengar dulu untuk pertama dari Ibu Weli Hukubun, dan kita ingin mendengar suara anak kasih ya, kasih Agatha, lalu kemudian dari Pekanbaru ada Ibu Ratna Marlina dan putranya. Ya, Bu Ong, sama-sama. Amin. Ya, silakan Bu Weli Hukubun. Ya, Malam. ya, kasih dulu, kasih. Ya, kasih, Makasih silakan Bapak kasih. sudah doakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih yang kau dengar ini baik-baik ya, seperti namamu kasih. Maka engkau akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Amin. Dan hati Tuhan akan ada padamu. Tuhan akan membawa engkau untuk membawa hati Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan. Dan melalui engkau ada banyak orang dipulihkan, banyak orang akan disembuhkan, banyak orang akan diberkati. Dan engkau akan mendapatkan apa yang telah engkau berikan itu. Terima dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta Sama-sama. hanya kurang dengar-dengaran mamanya. Oke. Suka melawan. Ya, Iya. itu nanti Tuhan akan pulihkan. Jadi seperti namanya kasih. Jadi kasih itu panjang sabar, murah hati, tidak sombong ya. Oke, nanti seperti namanya akan terjadi ya. Kasih Agatha. Amin. Oke, Ya. amin. Amin. Haleluya, haleluya. Selaku Ya, Oma, saya juga sampaikan terima kasih untuk doa dari Bapak Pendeta, bahkan persekutuan yang selalu berdoa buat keluarga besar kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, berkati semua Bapak Ibu dalam persekutuan, berkati keluarga Bapak Pendeta dalam kehidupan hari lepas hari, jasmani dan rohani. Mujizat kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam pelayanan Bapak Pendeta untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta dan Bapak Ibu semua yang sudah memberikan ucapan doa dan ucapan ulang tahun buat cucu kami. Kasih Tuhan berkati. Shalom. ya, shalom. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oke, ya kembali kepada Ibu Ratna Marlina yang ada di Kota Pekanbaru. Haleluya. Terima kasih Pak John. Ini yang berulang tahun ini udah umur, jadi dia malu. Oh, nggak usah Malu dia malu. muncul. Kita keluarga. Sudah Kita 37 tahun malu dia Pak Puji John. Tuhan. Ya, amin, Jadi amin. istrinya tadi malu dia sama Ya, anak-anaknya. ya. Tidak apa-apa, Jadi- Ibu Ratna mewakili. Tidak apa-apa. Iya, saya mewakili. Jadi saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak John dan juga kepada saudara-saudaraku
seiman yang mana telah mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya. Semoga kita semua semakin erat di dalam Tuhan, dan Tuhan juga memberkati kita semua di dalam hari ke hari. Terima kasih Pak John, selamat malam saudara-saudaraku semuanya juga. Amin. Amin. Praise the Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Wace di sana di Surabaya. Ibu Wace ingin menyatakan sesuatu, menyampaikan sesuatu? Enggak. Oke, ini Ibu Wace baru bergabung dengan kita ya beberapa kali ya, ini yang ketiga kali. Puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan menutup kepada kita malam ini. Atau ada yang mau bersaksi, Pak Darmawan Lim? Belum ada, Pastor. Makasih banyak. Oke, belum ada ya. Baik, saya percaya firman Tuhan malam ini menjadi sebuah peneguhan bagi kita sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita arahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, saya percaya sebagaimana doa-doa yang sudah dinaikkan malam ini, engkau akan melihat dalam beberapa hari ke depan, ada kuasa Tuhan yang ajaib akan menyertai engkau. Engkau akan lihat sesuatu yang tidak mungkin itu bakal terjadi, melebihi apa yang engkau pikirkan atau doakan. Tuhan akan kerjakan semuanya itu. Di dalam nama Yesus. Malam hari ini, mantapkan hatimu bahwa tetap percaya bersama dengan Yesus. Mujizat masih terjadi. Katakan amin ya. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat yang tersedia bagi saudara saya yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab berkata, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Malam hari ini Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, turunkan berkat-Mu malam ini buat anak-anak-Mu yang sudah hadir. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mendengar setiap doa mereka, setiap jeritan hati mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, curahkan kuasa-Mu untuk anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini, setiap pria dan wanita. Aku berkata di dalam nama Yesus, mulai malam hari ini juga, kuasa Tuhan tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu. Tidak akan pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu baru setiap hari. Mujizatnya masih ada bagimu. Terima di dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil. Dalam nama Yesus, engkau akan lihat badai hidupmu satu persatu akan berlalu. Dan engkau akan jumpai yang tertutup selama ini sedang Tuhan bukakan bagimu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan memberi engkau kuasa dan kemenangan. Engkau bisa melewati masa-masa sulit dengan baik. Baik keuanganmu, ekonomimu, bisnis, karirmu, pencobaan demi pencobaan engkau akan lalui bersama dengan Yesus. Mari Tuhan berkati Pak Darmawan Lim, berkati Ibu Ratna Marlina, berkati Ibu Weli Hukubun, berkati Ibu Waci, berkati Ibu Marta, berkati Pak Wongtir, berkati Pak Hendro, berkati Ibu Om Kyo Kim, berkati oh Tuhan Ibu Sinta, berkati juga Pak Tirto, Ibu Norma, berkati Ibu Meliawati, berkati oh Tuhan anak-anak kami Yohan Sini James, berkati juga Pak Hendro dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, berkati juga Pak Lukas, berkati Ibu Kesia Winichan, berkati Ibu Lea Siwalete, bersama dengan Yana. Tuhan berkati semua yang hadir malam hari ini. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan Tuhan, semua disertai Tuhan. Di dalam nama Yesus, sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, terima malam ini semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa berkat. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi besok pagi. Ya, Pak Darmawan. Sorry ganggu sebentar, Pastor. Ya. Pastor, saya tadi lupa tadi ada anak sepupu dari Hananova. Ya. Itu usia baru 8 tahun, namanya Kalista. Dia dari Kalista, kecil ya? sudah ada benjolan, ada tumor di pipinya, Pastor. Kemarin Ya. kita pelayanan melihat dia kan, kasihan sekali karena sudah dioperasi, tapi itu dia punya benjolan itu masih besar sekali, cuma diambil sedikit. Jadi kata dokternya itu
akan melewati masa-masa yang sulit ya. Karena benjolannya itu sudah bengkak sekali, Pastor. Maksudnya sudah sampai hampir menutupi mata, Pastor. Jadi dia cuma 8 tahun, sudah nggak bisa makan, ya. Makan juga menjerit-jerit, minum obat pun susah gitu. Jadi kita lihatnya kita sangat sedih ya, Pastor. Sangat maksudnya terenyuh hati kita. Mohon dalam doa lah ya. Saya juga tetap doa supaya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong dia. Saya percaya. Pastor tolong ya. Namanya Kalista, Pastor. Kalista Siaan. Umur berapa Pak Darmawan? 8 tahun, Pastor. 8 tahun. Di Rumah Sakit Columbia Mari, Asia di Kota arahkan tangan Medan. di depan layar. Ya. Arahkan tangan di depan layar monitor. Rumah sakit mana Pak Darmawan? Rumah Sakit Columbia Asia, Pastor. Columbia Asia Columbia Medan. Asia. Ya. Oh, dalam nama Yesus, anak Kalista Siahan yang berumur 8 tahun di Rumah Sakit Columbia Asia dalam nama Yesus. Medan, kami doakan saat ini belas kasihan Tuhan mengalir atasmu. Melihat banyak orang itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Biarlah belas kasihan Tuhan mengalir atas anak Kalista Siahan. Terima di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Tuhan menjamamu, menyembuhkanmu, menyehatkanmu. Jadilah kuat, jadilah senang, jadilah gembira, karena hati yang gembira adalah obat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Tuhan berkati kita Terima semua, kasih banyak Bapak Ibu Pastor sekalian. John doanya. Sampai jumpa Makasih lagi. banyak. Makasih Bapak Pendeta. Teman-teman, makasih Sama-sama. banyak doanya. Doanya, Tuhan berkati semuanya. pelayanannya. Tuhan Amin. berkati. Amin. Pak Hendro, Ya. selamat malam. Salam Pak. Selamat malam, Iya, Pak Pak Tito, John. Bu Norma, Pak Tuhan berkati Darmawan, Pak Andro. Terima Semuanya. kasih ya. Makasih banyak. Wonti, Bu Weri Ya. Hububun, Ibu Pak Ratna Hendro, Marlina, Jadi, Ibu Om terima Yogi, kasih. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina, Pak John, Bu 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 Ratna, Pak Wede, Darmawan, Bu Wedi. Kasih Ya. Bu. Mari. Sama-sama Ya, Tuhan Pak Em, Tito. Di pelayanan Amin. Pastor ya. Ya, Bu Om. Ya, Ibu sama-sama Pak Yana, Darmawan. Ya. Ya. Cinti, Ya, terima Johan, kasih. Pastor, kalau Shalom ada buat doa syafaat, semuanya. tolong ingat Kalista Siaan ya, Pastor. Kasihan kali Kalista anak itu, Siaan. Ulang Pastor. tahun Baik, kita ya, akan lakukan dalam anaknya. doa. Teman-teman kalau ada doa, bantu-bantulah Bu doakan Ratna dia. Siap, Marlina, siap. Karena dia baru 8 Bu tahun Weli, ya. Ibu, Ya, Kasihan kali. Ya. adiknya, Om, selamat sehat ulang Makasih ya, banyak, Pastor. tahun, Teman-teman sehat semuanya, makasih semuanya. banyak doanya. Amin. Tuhan memberkati kita Ya, Terima semuanya. kasih Ya, Pak terima Darmawan. Om kasih Tuhan Yogi, Pak berkati Darmawan. Om selamat malam. Ya, Amin. berkati. Selamat malam. God bless you selamat all. malam. Tuhan berkati sekali. Bye-bye. Salam Bu Om Yogi, Amin. selamat malam Bu Om Amin. Yogi. Ya, Amin. shalom Salam Pak sehat Bu. Darmawan, yang Salam berkati. sehat. Ya. Ya, Amin. cinta. Ya, Ya, Bu sampai Ratna jumpa ya. Marlina. Amin. Bu Waci, semangat ya. Salam Bu. Amin. Sampai jumpa Ya, Bu lagi Waci ya, besok salam pagi. kenal Darmawan Bu Tuhan juga Waci. cepat berkati sehat semuanya. ya. Ya, Ya, makasih banyak Om berkati. Yogi. Om Yogi Amin. juga ya Ya, diberkati Ya. sehat selalu. amin. Ya. Ya, Amin. Saling mendoakan Bu ya. Ratna Salam Marlina. buat Nathan, ya, Bu Ong, buat cecenya ya, ya. nanti saya Ya, Bu sampaikan. Ratna, Tuhan berkati. Ya, Salam buat Pak Richard ya. amin. Sampai Ya. jumpa. God bless you all. Bye-bye. Bu Waci, salam.